Assalamualaikum Bunda-bunda, teman-teman sekalian. Kali ini Bunda Ernita akan mengajarkan atau sharing tentang bagaimana cara membuat pot bunga yang aman jika rumah ditinggal atau pada masa musim panas atau kemarau. Ini berdasarkan pengalaman pribadi ya, karena saya kan suka pergi-pergi ikut suami ke lokasi. Jadi tanaman yang udah kita pelihara itu bisa mati kalau nggak disiram, apalagi kalau nggak hujan ya. Nah, jadi muncullah ide seperti ini setelah mendapatkan inspirasi dari nonton channel YouTube yang lain. Akhirnya kita berkreasi dari bekas galon mineral dengan sumbu kompor. Nah, ini sumbu kompor bisa kita beli pada toko yang jual-jual peralatan masak ya. Nah, di galon mineral ini 1 galon bisa menjadi 1 pot. Kita belah, kemudian kita bolongin tutupnya, dimasukkan sumbu yang dengan ukurannya. Nah, ini juga bisa botol-botol bekas ini untuk pot bunga yang belum ada airnya gitu, sudah ada pot bunga yang lama ya. Jadi kita bisa pakaikan botol ini untuk membantu cadangan air pada tanaman, dan jika musim hujan ini juga akan membantu menjadi stok air ya, dia menampung air di dalam botol tersebut. Jadi begitu tanaman tersebut kurang air, maka dia akan masuk ke dalam tanaman. Nah, ini caranya ya, tutupnya kita bolongin untuk bisa masuk sumbu, dan ada lubang juga untuk keluar. Ini untuk antisipasi jika hujan turun, maka air yang berlebih akan turun ke bawah, akan tertampung. Caranya yaitu dengan menggunakan alat solder supaya lebih mudah kerjanya ya bunda-bunda. Jangan pakai gunting. Dengan botol air mineral yang 1,5 liter juga kita bisa buat untuk pot hidroponik seperti ini ya. Pakai sumbu, kemudian pinggirnya kita bolongin untuk tempat akarnya. Jadi kita bisa menggunakan alat-alat atau bahan bekas yang ada di sekitar rumah. Nah, ini contoh aplikasi di lapangan. Botol yang tadi sudah kita pasang sumbu itu kita tanamkan pada pot bunga. Jadi botol ini berfungsi untuk cadangan air dikala tidak ada hujan. Jadi air ini akan merembes ke tanaman ya. Alhamdulillah bisa membuat tanaman bertahan ya. Jika ada hujan, maka botol ini juga akan menampung air hujan yang berlebih dan menjadi stok air bagi tanaman. Nah, ini dia untuk kita aplikasikan ke tanaman ya. Sudah dibuat tadi potnya, sudah dipasang sumbunya, tinggal kita isi media, kemudian isi air jika kita akan berpergian ya. Jadi kalaupun kita nggak berpergian, kita juga bisa nggak usah nyiram-nyiram. Nah, ini contohnya nih yang sudah saya buat ini udah sekitar semingguan saya lakukan seperti ini ya, kan. Bisa juga kita buat pada vas bunga yang untuk menghiasi meja kita tanpa harus disiram. Jadi kita tidak perlu bunga palsu ya, bunga asli juga bisa. Lihat tuh, ini melati air yang hobi di air ini. Ternyata dia cocok dengan pot seperti ini. Ini pohon tanaman stroberi. Jadi kita untuk bunda-bunda yang sibuk tapi suka berkebun, mungkin alternatifnya bisa seperti ini. Jadi tanpa harus menyiram bunga setiap hari. Jadi kita bisa tinggal melihat aja, kalau dia terlalu kering baru kita tambah air ya. Alhamdulillah cukup terbantu ya bunda-bunda ya. Semoga tanaman kita yang sudah kita rawat dengan cantik itu tetap bisa hidup dengan subur. Nah, ini adalah tanaman-tanaman yang sudah saya berikan perlakuan seperti itu. Memang saya juga lagi uji coba. Alhamdulillah setelah 3 pekan ya saya lakukan, pergi ke lokasi, tanaman tetap hijau. Alhamdulillah. Nah, untuk yang potnya kecil saya pakai infus seperti ini ya, botol. Ini untuk infusnya bisa kita beli di online ya, Shopee. Nah, ini untuk yang pot hidroponik. Nah, ini kita pasang sumbu juga, kemudian botolnya kita isi media air yang sudah dicampur dengan pupuk EB Mix. Pupuk yang untuk hidroponik ya, bunda-bunda bisa beli di Shopee. Ini harganya juga nggak begitu mahal. Jadi dia kalau misalnya dalam bentuk botolan seperti ini, dia 8 tetes per liter.
dosisnya ya. Jika dia dalam bentuk bubuk yang kita campur air, kita buat sendiri, itu 5 cc per liter air. Jadi bunda bisa pakai speed yang besar, terus dipasang selang akuarium ya, itu sedikit untuk mengambil pupuknya. Tapi kalau pakai botol ini lebih praktis ya, tinggal kita teteskan aja. Nah setelah dicampurkan, maka diaduk supaya rata. Caranya jangan pupuknya dulu diletakkan baru airnya ya, karena nanti akan membentuk garam, dia mineral. Jadi bagusnya airnya dulu sediakan, baru diberi pupuknya. Nah baru kita isikan ke masing-masing tabung ya, atau botol yang sudah kita siapkan. Kalau bisa kita isi penuh ya lebih baik, supaya kita nggak terlalu cepat harus mengisi kembali. Cuma kalau misalnya persediaan pupuk kita sedikit ya bisa, yang penting sumbunya itu menyentuh airnya, jadi airnya akan terserap oleh si sumbu kompor tadi ya. Kalau saya sih saya penuhkan aja biar nggak repot, karena saya suka perginya lama ya, kadang 3 minggu, kadang sampai hampir sebulan. Jadi alhamdulillah dia masih bertahan. Nah ini dia ya, bibit tanaman pakcoy. Ini saya nanam pakcoy, udah saya semaikan, kemudian udah tumbuh daun 2 seperti ini udah bisa ya disapi, dimasukkan ke potnya. Nah ini net pot buatan sendiri, nggak beli pakai yang hidroponik, cuman kita menggunakan cara hidroponik ya. Jadi intinya di sini itu rock wool ya, yang media tanamnya tadi harus basah supaya akar tanaman ini bisa menyerap airnya, nanti dia akan tumbuh menjadi besar. Nah tetap harus kena cahaya juga, kita tempatkan pada tempat yang ada cahaya tapi tidak kena hujan. Nah itu syaratnya supaya komposisi pupuk yang ada di air tidak berubah ya. Nah, jika tanamannya sudah besar, kita bisa juga pindahkan ke styrofoam ini. Nanti dibolongin tutupnya, kemudian dimasukkan airnya di dalam styrofoam air pupuk tadi ya. Ya insya Allah kita bisa berkebun sayur secara hidroponik tanpa harus menyiram. Inilah kebun saya yang sudah saya praktekkan. Alhamdulillah, semoga cepat berbuah, bunda-bunda. Oke bunda-bunda, itu aja sharingnya. Selamat mencoba. Assalamualaikum, semoga bermanfaat.